ya, Nggak ada pura-pura suara ya. saya. Bentar. Ini Soleb description. Pertanyaan saya cuma sederhana. Allah itu 2 bulan bukan? Bukan kalau Allah lihat. Bukan. Bukan. Dulu Nah, ini kenapa di atas masjid-masjid itu ada gambar bulan bintang itu kenapa itu? di mana? Dulu ada simbol bulan bintang itu apa itu? Nah, itu simbol bulan bintang yang digunakan oleh Kekhalifan Utsmaniyah ini adalah bentuk pelecehan kepada kekristenan Bizantium. Karena kekristenan Bizantium dulu menggunakan lambang bulan bintang dalam kerajaannya. Jadi setiap kita menganeksasi, kita menginvasi wilayah-wilayah dan dalam pertempuran kita menang, menguasai wilayah-wilayahnya kekristenan Bizantium, maka lambang itu dipakai untuk telur, untuk apa? Untuk ngejebak orang-orang kekristenan yang masih bersembunyi di gerilya keluar, sehingga dia menyangka oh ini ternyata masih wilayah apa kekristenan Bizantium. Gitu. Iya, langsung ditangkap begitu. Nanti gua sejarah itu yang soal bulan-bulan itu ya. Tapi gue pengen kesini dulu, Bre. Gue pengen kesini dulu. Nah, ini. Kalau Abdullah itu dia abdinya Allah. Allah itu bukan 2 bulan ya? Bukan kalau gitu. Ini makin gak nyambung ini. Nah, ya kalau Abdullah itu nama apa itu? Artinya apa itu? Abdullah itu kan pertama orang kekristenan sendiri yang pakai Abdullah, hamba Allah. Itu kan ada di inskripsi Arab itu. Orang Kristen loh. Orang Kristen duluan. Iya. Baru tahu kalau Abdullah bapaknya sang Nabi junjungan Muhammad. Lah memang Abdullah cuma satu. Ini kita ke inskripsi ya. Coba kita earliest inscription. Bapak sang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Earliest gimana ya early itu? Oh earliest. Allah inscription ya. Ini kita buka di sini. Nanti kita keluar kok aman. Abdullah. Nah, kita buka ke sini. Wah, nanti kita di sini keluarin. Ada banyak itu ya. Banyak Abdullah. Yang ditanya cuma satu, Abdullah bapaknya sang Nabi kok. Kemana-mana. Lo pengen lihat Abdullah yang di Kristen nggak? Loh, enggak, saya cuma tanya itu. Nggak mau ke sana. Jadi lo kalau yang Abdullah di Islam itu dewa bulan, kalau Abdullah yang di Kristen itu bukan dewa bulan gitu maksudnya? Saya cuma tanya. Kalau nggak apa-apa gitu aja kok repot. Lu nggak mau lihat batu? Nggak mau lihat batu lagi. Nggak mau lihat deskripsinya ini. Tanya Abdullah itu siapa gitu loh, artinya apa gitu loh. Iya makanya Abdullah hamba Allah. Abdullah hamba Allah artinya. Hamba Allah. Allahnya mana waktu itu? Kok jadi batu enggak dong? Loh, kalau misalnya Yahweh lu ditulis di kertas, Yahweh lu jadi di kertas gitu maksudnya. Mana? Sesembahnya mana yang disembah oleh Abdullah itu? Sama ya ada lah, pemilik langit dan bumi tidak terangkap di dalam ruang dimensi dan waktu, di luar itu semua. Tapi bapaknya di Sirah Nabawiyah itu kan jelas ya, bahwa Abdul Muthalib itu seorang penjaga Ka'bah, yaitu Allahnya. Maka ketika Abdullah mau dipersembahkan itu kan dipersembahkan pada Allah kan. Nah, betul gak itu? Gimana tuh? Kecil banget suara lu. Kecil banget. Kayak udah ketakutan banget. Yang takut dong biasa aja, ngapain takut bicara. Abdullah itu abdinya Allah, betul ya? Iya. Terus? Sekarang Allah yang disembah oleh Abdullah itu Allah yang mana? Allah pemilik alam semesta, penguasa langit dan bumi, abdinya Allah ya. Dan segala sesuatu di antaranya. Oke. Kan gitu. Tapi saya pernah ya baca itu ketika Nabi ditanya, kemana bapakmu? Bapakku di neraka. Kalau abdinya Allah kenapa harus di neraka? Gimana sih? Kang, ini bukan gini. Ab dalam Arabik itu nggak cuma Allah aja, itu juga bisa kepada paman, posisinya gitu. Ke paman dah sekarang. Iya, kan pamannya memang di neraka. Abu siapa itu ya? Iya, Abu siapa? Abu Gosok. Bukan, Abu siapa namanya? Abu Jahal, ya. Oh, Abu Jahal. Situ. Udah bre, jangan main jangan main tak berdata gitu. Nanti gue tembak balik lu sakit hati lagi. Biasa aja nanya. Ini juga main data, makanya saya tanya. Dari tadi kamu nggak pakai data loh. Dari tadi gue dibilang hamba Allah, lu nggak mau nerima. Gitu kan? Kalau misalnya lu pengen Tuhan yang berbentuk ya lu salah nanya, tanya ke yang pagan-pagan yang lain, jangan ke gua. Bentar. Gitu loh. Padahal jelas-jelas ya.
pada zaman sebelum Muhammad merekomendasikan diri sebagai Ini. Ka'bah itu masih dijadikan tempat untuk penyimpanan 360 berhala ya, yang diputari ya. Memang nggak ada masalah di sana. Makanya Abdullah itu ya itu sebenarnya. Maka dalam suatu kisah Abdul Muthalib sang kakek itu ingin mempersembahkan anaknya untuk Allah, itu mau disembelih. Abdul Muthalib kakeknya. Iya, Abdullah itu anaknya. Abdullah itu baru anaknya Abdul Muthalib gitu loh. Gimana caranya mau menyalahkan Nabi Muhammad kalau sudah meninggal duluan Abdullahnya? Gimana sih caranya itu? Nah, lu kalau mau menghujat belajar dulu, Bre. Dipelajari dulu sirahnya gimana urutannya gitu. Kalau seandainya Allah itu adalah sesembahan bagi bangsa Bani, maka Bani Quraisy otomatis dia itu tidak akan masuk neraka. Nah, sekarang kalau misalnya Abi itu bisa ke paman, kenapa lu maksain itu ke bapak? Gitu. Kenapa lu maksain ke sana? Itu paman. Kang Nabal, logikanya gini yang saya tahu itu. Sekarang Nabi Muhammad ada Nabi Muhammad. Ngapain itu Ka'bah itu kok dirubah, dibuang-buang semuanya gitu loh. Artinya apa coba? Belajar melihat realita dong. Nah, ini my God remember. Ini tulisan pertama Allah nih keluar Nabateo Arabic script. Nih Allah nih. Jelas ya. Nih Allah nih. Ini Allah ini. Ini nih sini lo. Ini Allah nih. Padahal ini di tahun 548 dan 549 Sentori, berarti abad ke-6 sebelum Rasulullah SAW lahir. Cakep ya? Tritung ini yang punya. Ka'bah itu walaupun dijadikan tempat mau apa lagi lo? Ayo. Dijaga dan dilindungi oleh Allah. Selamat datang di kebenaran, Mebre. Sekarang mari kita bahas Ka'bah. Ketika terjadi keinginan Abraha menghancurkan Ka'bah, itu masih digunakan tempat penyimpanan berhala, tapi tidak diperbolehkan oleh Allah, dilindungi. Itu bukti. Iya, terus kenapa memang kalau misalnya Ka'bah dulunya sempat dipakai dan dikuasai oleh pagan-pagan, dulunya kenapa memang? Oh, dalam Al-Quran sudah disebutkan, sejarah-sejarah juga sudah menyebutkan, orang-orang Yahudi juga sudah mengakui bahwa air Zam dan juga Ka'bah ini dulunya digunakan oleh bangsa Ismailit untuk peribadatan. Nah, terus gimana coba? Mau kayak gitu. Terus lu mau lari kemana coba? Ketika Yahudi pun mengakui bangsa Ismailit melakukan peribadatan di sana. Air Zam-Zam pun diakui oleh Yahudi. Kok ini kekristenan tahun 2022 sok-sok-sotoy tanpa data menyatakan sesuatu yang tidak ada faedahnya dan mudah untuk dibantah. Mending lu gini aja, lu mesti gini dong, lu mending berpikir begini. Ini sama tadi seperti gua motek si Amhadeus. Lu bayangin, memang di kekristenan ada yang eksklusif datang dari kekristenan. Gua tanya, ada nggak yang eksklusif datang dari kekristenan? Contoh, konsep keimanan lu ada nggak yang datang langsung dari kekristenan? Coba ditanya. Yahudi itu mengakui kalau Ka'bah itu untuk kalian, jam-jam itu. Enggak, gue pengen tahu dari kekristenan. Coba contoh, lambang salib nih. Lambang salib datang pertama dari mana? Dari pagan Mesir punya. Yang ada di Yunani, lalu diambil lambang salib. Itu pertama. Lalu kemudian Trinitas, Tritunggal datang dari mana? Ini kan rumus Pitagoras asalnya, bahwa segala sesuatu itu jika harmonis haruslah 3. Pitagoras kapan adanya? 500 tahun sebelum Yesus. Apalagi sekarang. Logos, menuhankan firman datang dari mana? Heraklitus. 500 tahun sebelum Yesus turun. Apalagi sekarang. Baptis datang dari mana? Pagan Mesir, pagan Yunani, pagan Romawi menggunakan baptis kepada berhala-berhala mereka. Apalagi yang baru? Apalagi? Tuhan menjadi manusia, pagan Yunani udah jelas. Zeus, Hades, Dionysus turun semua ke bumi menjadi manusia. Coba. Jadi kalau misalnya soal kepagan-paganan, mana yang lebih dulu antara kekristenan dan pagan, malah pure kekristenan itu ngambil dari yang pagan punya, gitu. Jadi lu berkaca dulu kepada keiman lu, baru lu ngobrol sama Islam. Serius. Pagan semua isinya kalau kekristenan. Islam nggak pagan. Islam nggak ada sama sekali pagan, orang Tuhannya nggak ada bentuknya, tidak ada bentuk yang menyerupai. Oh enggak ya. Nggak ada.
Enggak, pagan itu apa sih? Pagan itu Tuhannya banyak. Pagan Lalu itu konsepnya itu ada penebusan dosa dengan cara menumbalkan manusia. Hmm. Pagan itu. Jadi kalau misalnya memang senang dengan yang pagan-pagan, jangan iri sama yang tidak pagan, my bre. Berkumpullah dengan agama-agama yang pagan yang lainnya. Cari orang-orang Romawi, kan pagan Romawi sekarang udah muncul lagi tuh di Itali. Ada yang nggak punya kesempatan ngomong. Ini coba dibantah aja. Ya. Coba gimana coba? Coba lu mau bantah apa? Coba lu mau bantah apa? Abdullah penyembah Allah. Iya. Allahnya mana? Ya Allahnya kan nggak kelihatan, nggak seperti pagan. Itu perbedaan Islam dan pagan. Kalau pagan Tuhannya kelihatan semua. Abdul Muthalib penyembah Allah bukan? Allah, Abdul Muthalib penyembah Allah dong. Penyembah Allah. Allahnya mana? Ya Allahnya nggak kelihatan dong. Laisa kamislihin syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Kalian harus belajar, harus punya buku-buku Islam ya. Ya udah, sekarang soal Al-Quran, sekarang kalau misalnya gue bawa soal Injil Apokrifa, lu mau nerima nggak? Ya. Mau nerima nggak? Di sana ada tuh di Injil Filipi tuh, di page nomor 5, Yesus mencium istrinya, yaitu muridnya yang dikasih. Lu percaya nggak itu? Ada. Percaya nggak lu itu? Nggak mau diambil juga? Aduh, kasihan banget. Ya udah, kita nggak perlu lah ke Apokrifa, kita langsung aja ke Biblosnya sendiri deh. Kita lihat ke Biblosnya sendiri deh. Dalam Biblos lu ada namanya neraka itu Hades. Hades ini kan punya Yunani. Ada Tartarus. Tartarus ini kan dewa-dewa Yunani juga. Gimana coba? Ya masa lu katanya apa namanya juru selamat kok nerakanya pinjam punya Yunani. Dunia kematiannya pinjam punya Yunani. Roh Kudus menjadi Peristera. Lu tahu Peristera apa itu dalam bahasa Mesir? Burungnya Dewi Ishtar. Abu Muthalib katanya penyembah Allah. Ya sekarang seenggaknya tidak menyembah Dewi Ishtar atau yang Peristera. Tidak menuju ke Hades yang punyanya dewa-dewa Yunani. Gak punya bre, Nabal gitu loh. Udahlah, lu kalah. Kalau misalnya soal pagan-paganan pure, kalah keras. Tadi kan sudah dijelasin juga sekarang. Soalnya coba begini juga, coba. Sekarang bapaknya Yesus di mana bapaknya Yesus diceritain? Yusuf ini bapaknya Yesus katanya. Kemana dia sekarang? Ada kemana dia? Nggak tahu, nggak selamat bapaknya Yesus. Ya udah nggak usah ngobrolin bapaknya Nabi Muhammad karena sudah dijelaskan bahwa bapak Nabi Muhammad ini adalah orang yang hanif. Ketika disebut bapaknya di neraka, itu bapaknya menuju ke paman. Abe itu bisa ke paman. Makanya kalau misalnya kekristenan jangan sok-sok ngarap, nggak tahu budaya Semitik, nggak usah sok-sok ngarap. Lu mending pelajarin bahasa Yunani supaya lu paham bagaimana lu beriman, karena Yesus lu berbahasa Yunani gitu, my bre. Ketahuan pembodohanmu. Pembodohan di mana? Orang gua mempelajari apa yang lu punya. Muslim untuk mengetahui tentang sejarah-sejarah ya baca aja. Ya udah, gua udah baca, coba Nabi Muhammad ketika lahir hatinya dicuci, bersih banget. Yesus ada dicuci ketika lahir? Nggak ada sama sekali Yesus dicuci. Ada Yesus dibersihkan ketika dia dibopong oleh iblis? Ada nggak dia Ada nggak dia dicucikan ketika dia dibopong oleh iblis? Kan nggak ada juga gitu. Pelajari Biblos lu dulu, pelajari sejarah-sejarahnya, baru lu paham, baru lu ketemu lagi sama gua. Kita bahas soal Islam. Saya teman tanya kok, bro. Coba tanya gitu saya terima kok. Ya enggak? Coba dipahami, masa murid-murid Yesus kalau menyembah Tuhan yang benar dia mengimani ada yang kesurupan roh tenung. Lu tahu roh tenung apa dalam bahasa Yunani? Nema pitona. Nema pitona ini kan mitos-mitosnya Yunani, kok dibawa sama orang-orang yang menyembah Yesus, yang menyembah Tuhan yang benar. Ini pagan banget ini. Hades Tartarus dan juga ruah pitona. Aduh, sedih. Coba mau gimana coba? Sakit ini keadaan yang ada kalau misalnya kita adu soal kepaganan gitu. Mending beresin dulu. Soal apa? Soal baptis lu beresin dulu. Soal Tuhan 3 lu beresin dulu gitu. 3 itu bukan baptis ya? Karena semua yang ada di sana jatuhnya kepaganan, Bre. Coba berdoa, ngadep proyektor, berdoa, bayangin Yesus. Aduh, apa ini? Ini agama apa ini? Ada nabi-nabi ngajarin kayak begitu? Ada nabi-nabi ngajarin berdoa bisa menghadap kemana saja? Ada nabi-nabi ngajarin begitu? Nggak ada. Datang dari Yunani punya lu itu.
ketebus ya. Udahlah, jadi kalau misalnya bangga dengan Yunani, berbanggalah dengan Yunani. Nggak usah lu Islam tuh nggak usah ke Islam. Karena contohnya ya, produk-produk agama yang dari pagan Yunani seperti biasa, ujungnya cuma dua gitu. Kalau nggak homo, miskin, cuma dua itu. Ya, teman-teman Cuma dua itu isinya. Buka saja ya sirah. Iya serius, coba lu lihat Venezuela, Zimbabwe, Afrika Tengah, Republik Afrika Tengah, Lesotho. Di Korea ini pembodohannya. Itu nggak ada yang kaya itu, padahal dia menyembah Yesus. Nggak ada juru selamat Yesus ini untuk membantu kehidupannya. Sama kayak orang-orang pagan Yunani dulu, mereka cuma dikeruk uangnya untuk menyembahkan persembahan, tapi nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu Prama. Nah sekarang yang kedua, kalau misalnya nggak miskin apa? Homo isinya Eropa dan Amerika, sama seperti pagan-pagan Romawi yang menyukai bocah-bocah pria kecil. Gitu. Serius. Filsuf Yunani ketika dia punya murid-murid yang cowok itu dipakai sama mereka. Dan ini diterapkan oleh siapa? Oleh kekristenan cabang Eropa. Itulah kalau mereka berkuasa, moralnya nggak ada, my bre. Jadi jangan dibandingin sama Islam. Gitu loh. Jadi lu udahlah, habis lu sama gua. Nggak bisa lu akan akan ngelawan gua tuh nggak bisa. Karena gua mempelajari, gua sebagai penatua Triun Slayer mempelajari datang dari mana ini kekristenan. Coba datang dari mana ini kekristenan, dan apa saja yang diterapkan dalam kekristenan dari ilmu-ilmu pagan yang didapat oleh orang-orang terdahulu di kekristenan. Gitu loh, ya kan? Yesus menyelamatkan siapa yang diselamatkan? Apa yang diselamatkan dari Yesus kalau misalnya orang-orang moralnya biadab semua itu? Hah? Gimana ayo? Mau kemana lu? Abel tinggal 5 menit lagi. Katanya diterusin di mana nih dia? Ini nanya apa lagi sekarang dia? Hah? Apa? Ya, tadi kamu bilang kayak anak-anak kecil. Kenapa lu? Yunani punya filsuf Yunani ketika mereka punya murid itu bocil-bocilnya dipakai semua. Itu yang terjadi gitu. Coba bayangin, bocil-bocilnya cowok lagi, astagfirullah. Bisa begitu, di Islam gak ada itu. Orang-orang memakai bocil-bocil cowok, kecuali dari pagan-pagan Yunani ini loh. Makanya kerjaannya kan ketika itu Katolik kan dia tutup ganti rugi karena banyak apa pelecehan seksual terhadap anak-anak. Sedih itu serius. Kenapa coba? Karena Yesus tidak melarang hal-hal seperti itu. Yesus tidak melarang hal-hal seperti itu. Yesus apa coba? Kasihilah musuhmu. Jadi mau pedofil, mau begal, mau pemerkosa itu nggak boleh disakiti, tapi dikasihi. Ini yang membuat kekristenan tidak pakai, tidak bisa digunakan untuk hukum negara. Nggak ada, gitu loh. Nggak ada kekristenan dipakai jadi hukum negara. Syariat Islam baru tumpah-tumpah dipakai. Kenapa? Untuk melindungi orang-orang dari perbuatan pagan Yunani dan Romawi. Itu my brother. Gitu ya. Jadi jangan dibandingin akhlak Nabi kami Muhammad SAW yang Kamu minta itu satu. Apa tuh? Apa tuh? Yang itu. Ya itu. Yang tab satu teh. Tab satu tab. sama. Mending gitu lu pindah dulu daripada jadi parasit di sini kan. Iya enggak? Pindah ke sana deh. Kalau nggak pindah ke Yunani, ke Romawi sana. Supaya lu senang-senang di sana dengan orang-orang yang doyan bokep pedofil. Nah, itu. Coba lu pindah ke sana yang nabal. Enak di sana itu daripada di sini. Coba lu mengeluh agama komentar fiktif. Ya lu mengeluh kerjaannya coba. Ya Islam begini, Islam begitu gitu. Tidak ada penghiburan dan pembesaran nama Kristus tanpa pemberontakan terhadap Islam kan gitu ya. Nah, kalau misalnya mau pemberontakan Islam, bisa jangan lu jadi gembel di negara orang yang pindah di sana. Ya orang-orang menyuplai lu dengan keuntungan dari kegiatan. Itu memang benar. Dikasih lu persembahan aksi. Udah dah. Kembaliannya belum. Itu memang keimanan dari masyarakat agama yang lain. Gitu. Ya enggak? Sakit pernyataan yang
belajar aja daripada di sini jadi beban, jadi penalu. Baik, terima kasih Nabal waktu yang dikasih sama Anda. 386 ya? Masih ya. Iya, jadi